makan. Maka Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, itu umatmu wahai Rasulullah yang di dunianya apa? Suka menyambati orang, menghibah, mengumpat seseorang. Itu yang seperti itu alamatnya kata Rasulullah. Walau Pak Bu, dia pernah nggak mengumpat, menyambati orang, menghibah? Ibu-ibu, ada pernah nggak? Ya, ada pernah ya. Insya Allah orang lalu nggak pernah menyambati orang ya. Padahal menyambati orang, menghibah, apa bahasa bisa di sini menyambati? Menyambati gitu ya, dari belakang apa? Mengoyak orang gitu. Pokoknya intinya menyambati orang, menghibah orang. Bu, dia tak kasih tips dari Imam Ghazali dan orang-orang soleh dan yang lain. Orang yang menghibah ini itu dosanya besar, karena itu sifatnya iblis. Sifatnya iblis itu menghibah. Kalau syahwat nih, maaf, kita berzina itu masih mending, bukan mending terus kita zina, bukan ya. Dosanya menghibah, mencaci maki, menjelek-jelekan seseorang itu dosanya lebih besar daripada penyakit syahwat. Contohnya Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam itu makan buah kol, ini kan syahwat. Sedangkan iblis laknatullah itu sombong, penyakit sombong, sehingga dia kekal selama-lamanya di nerakanya Allah Ta'ala. Kita lihat, kan dilihat dari situ sudah bisa bahwasanya penyakit sombong ini salah satunya apa? Kalau yang pengen jujur, salah satunya menghibah, menyambati orang. Contoh, dia menyambati orang, biasanya orang yang menyambati orang itu dia merasa lebih baik daripada orang tersebut. Seakan-akan dirinya nggak punya salah, yang salah orang lain. Betul kan? Nah, ini rahasia ilmu. Coba lihat, orang yang suka menghibah, menyambati orang itu seakan-akan orang tersebut nggak punya salah, yang punya salah orang lain. Yang tahu iblis menyambati Nabiullah Adam alaihissalam. Iblis itu kayak itu, menyambati Nabiullah Adam, nggak mau sujud sama ulunya. Dan pian kalau suka menyambati orang, seakan-akan pian merasa lebih baik daripada orang lain. Sedangkan alamat orang yang sombong itu ada dua. Apa? Dia merasa lebih baik daripada orang lain, salah satunya. Makanya dalam hadis, orang yang menghibah, menyambati orang itu dosanya lebih besar daripada 30 kali zina. Kenapa? 30 kali zina ini sifat hewan, sedangkan menghibah, menyambati orang itu sifatnya iblis laknatullah. Lillahibillah. Maka hibah ini, ayo jangan sampai kita menghibah. Ya Nabiullah Imam Ghazali mengatakan, kalau ada orang menghibah, contoh A sama si B menghibah si C, nanti suatu saat si C sama si B menghibah si A, suatu saat si C sama si A menghibah si B, itu pasti akan berputar. Itu biasanya ibu-ibu. Lagian tadi banyak jual. Nih pian pula, bujuran nih, pian sama tetangga pian menyambati tetangganya yang satu. Nanti suatu saat pian kumpul sama tetangga pian yang satu menyambati yang satu. Itu hukumnya hibah seperti itu. Makanya para ulama mengatakan jangan kalian berkumpul sama orang yang ahli hibah, menyambati orang. Kenapa? Karena suatu saat engkau juga akan dihibah dan disambati orang tersebut. Jujur keadaannya. Iya, sudah itu. Orang yang suka menyambati orang, menghibah, suatu saat kita akan dihibah sama orang tersebut. Itu coba lihat, pasti seperti itu. Kemudian Rasulullah jalan lagi, ketemu orang
yang di situ Rasulullah melihat perutnya digadal benar, besar perutnya. Di dalam perutnya itu ada hewan-hewan buas, ular, kalajengking dan macam-macam. Orang itu menjerit-jerit, kemudian orang ini kesakitan. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa itu ya Jibril? Itu orang di umatmu yang di dunianya mereka suka bermain riba. Nah, ini riba nih. Masyarakat juga banyak. Riba yang sering terjadi. Macamnya riba itu ada 70 lebih. Dosanya riba yang paling kecil itu seperti bersetubuh sama ibunya sendiri. Itu dosanya riba yang paling kecil, itu dia dosanya seperti bersetubuh sama ibunya sendiri. Waliyahumillah min dzalik. Banyak orang yang nggak tahu ilmu riba. Salah satunya orang hutang bank. Ada hutang bank, banyak ada. Hutang bank bukan nyalain banknya ini. Bank yang di situ ada ribanya, bukan bank salah, bukan. Bank itu nggak ada masalah. Yang salah banknya bermain riba. Hutang sama bank berapa? 100 juta untuk modal. Nanti baliknya 120 dengan cara nyicil, bujur kadang. Bu, Pak, yang sedikit. Ini dari guru-guru. Dari guru-guru. Al-Habib Alwi bin Ali bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, cucunya Sayyidul Maulid. Cucunya Sayyidul Maulid Habsyi. Beliau mengatakan sama Allah, ya Habib, ya beliau, orang yang hutang bank tapi riba, itu dia di dunia pasti dikasih 2 hal. Kalau uangnya untuk modal kerja. Yang pertama, ini hutang bank untuk modal kerja. Yang pertama dikasih sama Allah apa orang tersebut? Kerjanya bangkrut. Itu rata-rata. Saya yang pernah hutang bank. Nanti kalau untuk kerja, rata-rata kerjaannya bangkrut. Kalau itu orang baik terutama, orang masih sholat 5 waktu, masih suka majlis, masih kumpul sama kiai sama habaib, kalau dia hutang bank untuk modal beli beras umpamanya, untuk modal apa umpamanya, dia akan dibangkrutkan sama Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Habib Ali, kalau dia hutang bank untuk kerjaan, setelah dibangkrutkan sama Allah Ta'ala, yang kedua, nanti dia bayarnya per bulan akan dipersulit sama Allah. Biasanya orang tersebut kalau uangnya sudah habis, dia hutang sama saudaranya, hutang sama tetangganya, hutang sama sanak saudaranya, atau kadang hutang sama yang nggak kenal. Muncul kadang nih, ada nih kadang. Makanya jangan hutang bank yang di situ juga sudah riba, pasti biar bangkrut. Yang kedua, untuk bayar itu ngali dipersulit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kada? Caranya gimana, Beb? Sekarang, Beb, kalau sudah terlanjur, Beb, bayari. Kalau punya aset, jual, bayar langsung. Kalau nggak punya aset, caranya bayar udah sampai selesaikan. Nanti biasanya pas mau selesai, itu banknya rayu lagi, tambahin lagi ya. Jujur kada? Utang lagi, itu bujur kada? Utang lagi. Ini iblis lah, Nabuto. Ini temennya iblis. Nawari utang lagi, nanti tambah bangkrut lagi. Waliyahumillah min dzalik. Kenapa saya seperti itu? Sudah saya cek. Mulai saya di Jawa, di Banjarmasin, rata-rata kayak itu. Kadang habibnya dihutangi, ya. Beb, hutangi beb, itu apa? Bayar remil, bayar itu aja. Nggak peduli mereka mau habib, nggak mau kiai, yang penting saya sudah bayar per minggu, per bulan. Ya, seperti itu orang. Kasihan, akhirnya kasihan. Dan saya ketemu sama kawan-kawan seperti itu banyak. Mereka caranya apa? Bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini langsung saja yang inti-inti Isra wal Mi'raj ini, di situ banyak hal. Selain sholat,
Ada lagi yang inti. Apa? Di Isra wal Mi'raj ini pian kalau baca sejarah Isra wal Mi'raj, di situ pian akan merasa takjub sama siapa? Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di situ di Isra wal Mi'raj ketemu sama para nabi itu gimana? Ketemu neraka, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Bahkan di akhir-akhir Rasulullah pas bertemu sama Allah, di situ ada percakapannya Allah dan Rasulullah. Indah percakapannya. Ketika itu, ketika Allah berhadapan langsung sama Rasulullah,